Oke, siapa yang mau bantu baca hari ini? Kita sampai di halaman 78. Ada yang mau bantu baca? Nah, nih. Oke, saya bantu baca ya hari ini ya. Saya ulang lagi sedikit yang kemarin ya. Nilai yang diberikan dunia kepada kita serupa dengan nilai yang kita sematkan pada diri sendiri. Berikut adalah cara Anda mengembangkan kekuatan untuk melihat kemungkinan yang bisa terjadi, bukan sekedar memandang keadaan saat ini. Saya menyebutnya latihan memberi nilai tambah. Satu, berlatihlah menambahkan nilai kepada benda. Ingatlah kisah agen properti di atas. Tanyakan kepada diri Anda, apa yang sanggup saya lakukan untuk menambahkan nilai pada ruang rumah atau bisnis ini? Carilah ide-ide segar untuk menjadikan segalanya bernilai lebih. Suatu benda, entah itu tanah kosong, rumah, atau bisnis, memiliki nilai yang sepadan dengan ide-ide penggunaannya. Dua, berlatihlah menambahkan nilai kepada orang lain. Ketika Anda bergerak lebih tinggi lagi di dunia kesuksesan, pekerjaan Anda akan semakin bersentuhan dengan pengembangan manusia. Tanyakan, apa yang mampu saya lakukan untuk menambahkan nilai bagi bawahan saya? Apa yang mampu saya lakukan untuk membantu mereka menjadi lebih efektif? Ingat, jika Anda ingin seseorang mengeluarkan potensi terbaiknya, visualisasikan dulu potensi orang itu. Tiga, berlatihlah menambahkan nilai kepada diri Anda. Wawancarailah diri Anda setiap hari. Tanyakan, apa yang mampu saya lakukan untuk membuat diri saya lebih bernilai hari ini? Visualisasikan diri Anda berdasarkan tindakan-tindakan Anda di masa depan, bukan diri Anda yang saat ini. Kemudian cara-cara tertentu untuk memperoleh nilai potensial Anda akan muncul dengan sendirinya. Coba dan buktikan sendiri. Seorang pemilik perusahaan percetakan menengah yang memiliki 60 karyawan yang purna tugas menjelaskan bagaimana penggantinya dipilih. 5 tahun lalu, saya memerlukan seorang akuntan untuk mengepalai departemen akuntansi dan rutinitas kantor. Hari pemuda yang saya terima baru berusia 26 tahun, dia tidak tahu apapun tentang bisnis percetakan, tetapi prestasinya menunjukkan dirinya adalah akuntan yang baik. Ketika saya pensiun 1,5 tahun yang lalu, kami mengangkatnya sebagai direktur utama dan manajer umum. Mengingat kembali saat itu, Hari memiliki sifat yang membuat dirinya menonjol di antara orang lain. Hari sangat tulus dan tertarik pada perusahaan secara keseluruhan. Ia bukan hanya menulis cek dan mencatat pembukuan, ia langsung bertindak ketika melihat siapapun butuh dibantu. Tahun pertama Hari bergabung di perusahaan saya, beberapa orang mengundurkan diri. Hari menghadap saya untuk mengusulkan program tunjangan yang mampu menurunkan tingkat pergantian karyawan dengan biaya yang sangat rendah. Sarannya berhasil dijalankan. Hari pun melakukan hal-hal lain yang membantu melejitkan nama perusahaan, bukan departemennya saja. Ia membuat kajian biaya lengkap dari departemen produksi dan menunjukkan kepada saya bahwa kami bakal meraup laba besar dengan investasi 30.000 untuk pembelian mesin baru. Kami pernah mengalami penurunan penjualan yang parah. Hari menemui manajer penjualan dan berkata, saya kurang memahami penjualan, tapi perkenankan saya membantu Anda. Hari benar-benar membantu dengan menyarankan beberapa ide sehingga penjualan bisa meningkat kembali. Ketika ada karyawan baru bergabung, Hari mendampingi karyawan itu supaya karyawan itu merasa nyaman dalam pekerjaannya. Hari sangat berminat pada seluruh operasional perusahaan. Ketika saya pensiun, Harilah sosok satu-satunya yang akan menggantikan saya. Jangan salah paham, lanjut teman saya itu. Hari tidak berusaha menyingkirkan saya. Ia bukanlah sosok yang suka mencampuri urusan orang lain. Ia tidak agresif dalam hal yang negatif. Hari tidak menikam orang dari belakang dan tidak sekedar memberi perintah. Hari berkeliling untuk membantu orang lain. Ia sekedar bertindak seolah semua dalam perusahaan itu mempengaruhinya. Bagi Hari, bisnis perusahaan merupakan urusan yang harus diselesaikannya. Kita dapat memetik pelajaran dari Hari. Sikap saya mengerjakan tugas saya dan hanya itu adalah pola pikir yang negatif dan picik. Para pemikir besar melihat diri mereka sebagai anggota tim yang mengalami kemenangan atau kekalahan bersama timnya.
Mereka membantu semampunya, bahkan tanpa imbalan atau kompensasi langsung. Orang yang menutup mata dan tidak memperdulikan masalah di luar departemennya, tak akan pernah meraih kepemimpinan puncak. Terapkan hal ini, berlatihlah menjadi pemikir besar. Pandanglah kepentingan perusahaan sebagai kepentingan Anda. Mungkin hanya segelintir orang di perusahaan besar yang tulus dalam bekerja. Bagaimanapun juga hanya segelintir orang pula yang bisa menjadi pemikir besar. Akhirnya orang-orang inilah yang akan menerima ganjaran berupa gaji tinggi atas tanggung jawab dan pekerjaannya. Acap kali, hal-hal sepele dan tidak penting menghalangi langkah banyak orang dalam meraih prestasi. Mari lihat keempat contoh berikut. Yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk menjadi pembicara yang memukau? Hampir semua orang ingin mampu berbicara di depan umum, namun banyak orang tidak memiliki kemampuan itu. Sebagian besar orang adalah pembicara yang buruk. Mengapa? Alasannya sederhana, sebagian besar orang hanya berkonsentrasi pada hal-hal sepele dan kecil, serta mengorbankan hal-hal penting dan besar. Selama bersiap menjadi seorang pembicara, orang cenderung memberi arahan mental seperti ini kepada dirinya. Saya nanti harus berdiri tegak, jangan bergerak dan menggunakan tangan. Jangan sampai peserta melihat saya membaca teks. Ingat, jangan membuat kesalahan tata bahasa, khususnya jangan berkata iya dan saya. Pastikan dasi saya jatuh tegak lurus, berbicara dengan keras tetapi jangan terlalu keras, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi begitu sang pembicara berdiri dan tampil? Ia ketakutan karena ia sudah memberi banyak larangan kepada dirinya. Ia bingung ketika tampil dan mendapati dirinya bertanya, apakah saya sudah membuat kesalahan? Pendek kata, ia seorang pecundang. Ia gagal karena berkonsentrasi pada hal-hal kecil dan sepele. Ia pun gagal berkonsentrasi pada hal besar yang dimiliki pembicara hebat, yaitu pengetahuan tentang isi pidatonya dan keinginan yang membara untuk menyampaikannya kepada orang lain. Tes yang sesungguhnya dari seorang pembicara bukan terletak pada posisi berdirinya di atas panggung atau kesalahannya dalam tata bahasa, tetapi pada pemahaman para peserta terhadap isi pidatonya. Kebanyakan pembicara hebat memiliki kekurangan, misalnya suara mereka kurang enak didengar. Segelintir pembicara yang paling dicari di Amerika tidak akan menerapkan pernyataan negatif, jangan melakukan ini dan itu. Namun, semua pembicara sukses memiliki satu kesamaan, yaitu mereka memiliki sesuatu yang akan disampaikan dengan bersemangat kepada orang lain. Anda tidak boleh membiarkan hal sepele menghalangi Anda untuk sukses berbicara di depan umum. Apa yang menyebabkan percecokan? Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri apa penyebab percecokan? Hampir selalu percecokan bermula dari masalah-masalah kecil seperti ini. John pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan gelisah, menu santap malam pun tidak sesuai dengan seleranya, jadi ia menumpahkan kekesalannya dan mengeluh. Hari itu suasana hati John juga memburuk, dan ia mempertahankan diri dengan berkata, kan uang belanjaku kurang, atau mungkin aku bisa memasak lebih baik jika punya kompor baru. Ucapan Joan sungguh menjatuhkan harga diri John sehingga ia membalas Joan, ini bukan gara-gara kekurangan uang, ini karena kamu tidak bisa mengatur rumah tangga. Dan mereka pun bertengkar. Sebelum ada gencatan senjata antara keduanya, kedua belah pihak saling menyalahkan. Mereka mengungkit masalah seks, uang, perjanjian pranikah, dan pasca nikah. Kedua orang itu meninggalkan arena perang mulut dengan bingung dan tegang. Perang mulut itu tidak mencapai kata sepakat dan kedua orang tersebut memiliki amunisi baru untuk pertengkaran berikutnya. Hal-hal kecil dan pikiran picik akan memantik perdebatan. Jadi, Anda harus berusaha menghindari percecokan dan pikiran picik. Berikut adalah teknik yang bisa meminimalkan percekcokan. Sebelum mengeluh, menuduh, memarahi pasangan, atau membela diri dengan menyerang balik, bertanyalah kepada diri Anda, haruskah saya marah? Dalam banyak kasus Anda sebetulnya tidak perlu marah, Anda bisa menghindari konflik. Tanyailah diri Anda sendiri, haruskah saya marah jika pasangan saya mengotori ruangan dengan remah-remah roti, lupa memasang tutup pasta gigi, atau terlambat pulang? Haruskah saya marah jika pasangan saya membelanjakan sebagian uangnya atau mengundang beberapa orang yang tidak saya sukai? Ketika Anda ingin berbuat negatif, bertanyalah lagi kepada diri Anda, haruskah saya marah? Pertanyaan itu sangat ampuh jika Anda ingin membangun rumah tangga yang lebih sejuk, itu juga bisa diterapkan di kantor Anda. Itu bisa diterapkan di tengah jalan raya ketika seorang pengendara lain memotong jalan kendaraan Anda.
Pertanyaan itu dapat diterapkan dalam situasi yang berpotensi menimbulkan percekcokan. 3. John mendapatkan ruangan kantor yang terkecil dan ia pun gagal. Beberapa tahun yang lalu saya menyaksikan bahwa pikiran picik seorang tentang ruangan kantor dapat merusak peluang seseorang dalam meniti karir di perusahaan periklanan. 4 orang eksekutif muda yang posisinya sejajar ditugaskan menempati ruangan kantor yang baru. 3 ruangan kantor itu memiliki ukuran dan dekorasi yang sama persis, namun ruangan kantor yang keempat itu lebih kecil dan agak sempit. JM ditugaskan menempati kantor yang keempat. Harga dirinya jatuh, ia merasa dirinya diperlakukan berbeda. Pikiran negatif, kemarahan, kepahitan, dan iri hati muncul dalam pikirannya. JM merasa goyah, akibatnya JM memusuhi eksekutif-eksekutif yang lain. Alih-alih bekerja sama, ia berusaha menghancurkan pekerjaan eksekutif lainnya. Keadaan menjadi kian memburuk. 3 bulan berikutnya, prestasi JM menurun drastis sehingga manajemen tidak punya pilihan lain selain memecat JM. Gara-gara pikiran piciknya, karir JM berhenti sampai di situ. Karena merasa dibedakan, JM tidak menyadari bahwa perusahaan berkembang pesat dan ruangan kantor itu sangat penting. Bahkan tidak terpikir olehnya bahwa eksekutif yang mengatur pembagian ruang atau pembagian kantor tidak tahu kantor mana yang terkecil. Hanya JM satu-satunya orang dalam perusahaan yang menganggap kantornya adalah tolak ukur nilai prestasinya. Jika Anda berpikir picik tentang hal-hal yang tidak penting, Anda akan tersinggung bila melihat nama Anda berada di urutan terakhir dalam lembaran daftar nama karyawan atau mendapat salinan keempat dari memo kantor. Anda harus berpikir besar dan mengabaikan hal-hal sepele. 4. Gagap adalah hal kecil. Seorang eksekutif penjualan berpendapat bahwa gagap adalah hal sepele jika orang itu memang berkualitas. Saya punya seorang teman yang juga berprofesi sebagai eksekutif penjualan. Ia suka bercanda. Tetapi kadang-kadang bercandanya itu keterlaluan. Beberapa bulan lalu, seorang pemuda menemui teman saya ini dan melamar pekerjaan. Pemuda ini gagap dan teman saya melihat peluang untuk menggoda saya. Jadi teman saya ini berkata kepada si gagap bahwa ia tidak sedang memerlukan tenaga penjualan saat itu, tetapi ada seseorang, yaitu dalam kurung saya, yang sedang membutuhkan tenaga penjualan. Kemudian teman saya menelepon saya dan memuji-muji si gagap. Saya sama sekali tidak curiga kepadanya dan berkata, minta pemuda itu datang kemari, jelasnya. 30 menit kemudian si gagap datang ke tempat saya. Pemuda gagap itu menyelesaikan 3 kata dengan lancar, tetapi saya langsung sadar mengapa teman saya mengirimkannya kemari. Saya cek R, katanya. Pak X mengirimkan saya ke kemari untuk berbicara dengan Anda tentang pekerjaan. Ia mengatakan setiap kata dengan susah payah. Saya berkata kepada diri saya, orang ini tidak akan mampu menjual orang uang kertas $1 seharga 90 sen di Wall Street. Saya dongkol kepada teman saya tetapi merasa kasihan kepada pemuda gagap ini. Jadi saya mengajukan beberapa pertanyaan basa-basi sambil memikirkan alasan untuk menolaknya dengan halus. Ketika kami berbincang, saya baru sadar bahwa si gagap ini bukan orang bodoh, ia cerdas. Ia membawa diri dengan baik. Dan saya tahu masalahnya hanyalah gagap. Akhirnya saya menyudahi wawancara itu dengan bertanya, apa yang membuat Anda berpikir Anda mampu menjual produk kami? Pemuda gagap itu menjawab, saya belajar cepat. Saya senang bertemu orang lain. Saya rasa perusahaan Anda itu bagus. Dan saya ingin menghasilkan uang. Kini memang saya sulit berbicara, tetapi saya tidak merasa terganggu. Jadi mengapa orang lain yang terganggu? Jawabannya menunjukkan bahwa ia memiliki kualitas penting sebagai tenaga penjualan. Saya langsung memutuskan untuk memberi pemuda itu kesempatan. Anda tahu pemuda itu bekerja sangat baik, pungkasnya. Kesulitan berbicara dalam diri seseorang akan dianggap sepele. Jika orang itu memiliki kualitas yang baik, praktekkan 3 prosedur berikut untuk membantu Anda menghindari hal-hal sepele. 1. Berfokuslah pada tujuan yang besar. Acap kali kita mirip dengan tenaga penjualan yang melaporkan kegagalannya memenuhi target penjualan kepada sang manajer. Ya, tapi saya sudah meyakinkan konsumen bahwa ia keliru. Dalam penjualan tujuannya adalah menjual, bukan berargumen belaka. Dalam pernikahan tujuannya adalah meraih kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan. Bukannya bertengkar atau berkata, sudah kubilang kan? Ketika bekerja dengan karyawan tujuannya adalah mengembangkan potensi karyawan sepenuhnya, bukan membesar-besarkan kesalahan kecil yang diperbuatnya.
Dalam hidup bertetangga tujuannya adalah saling menghargai dan memupuk persahabatan, bukan melapor kepada satpam agar anjing tetangga dikurung karena sering menyala di malam hari. Ada kutipan dari semboyan militer yang sangat terkenal, lebih baik kalah dalam pertempuran dan menang dalam perang daripada menang dalam pertempuran dan kalah perang. Pastikan Anda memandang tujuan yang besar. Dua, tanyakan kepada diri sendiri, haruskah saya marah? Sebelum berpikir negatif, bertanyalah kepada diri Anda, haruskah saya marah gara-gara masalah ini? Ini satu-satunya cara menghindari frustasi. Karena masalah-masalah sepele, kita mampu menghindari 90% percecokan dan perseteruan jika kita menghadapi situasi yang mengganggu dengan bertanya, haruskah saya marah? Tiga, jangan terjebak oleh hal-hal sepele. Ketika sedang berbicara di depan umum, memecahkan masalah dan memberi nasihat kepada karyawan, pikirkan hal yang penting saja, yaitu sesuatu yang membuat Anda berbeda dari orang lain. Jangan tenggelam dalam masalah-masalah sepele. Berkonsentrasilah pada hal-hal yang penting saja. Kerjakan tes ini untuk mengukur besarnya cara berpikir Anda. Pada kolom sebelah kiri terdapat beberapa situasi umum, kolom tengah dan kanan memuat perbandingan pandangan pemikiran picik dan pemikir besar dalam melihat situasi yang sama. Cek diri Anda sendiri, kemudian tentukan pikiran mana yang memungkinkan saya mewujudkan keinginan saya, pikiran picik atau pikiran besar. Situasi serupa harus ditangani dengan cara yang sangat berbeda, pilihan ada di tangan Anda. Ini ya, situasinya pendekatan pemikir picik dan pendekatan pemikir besar. Biaya beban, satu. Berusaha meningkatkan pendapatan dengan mengakali biaya beban. Atau berusaha meningkatkan pendapatan dengan menjual lebih banyak barang. Percakapan, satu. Membicarakan sisi negatif teman, ekonomi, perusahaan, dan pesaing. Atau membicarakan sisi positif teman, ekonomi, perusahaan, dan pesaing. Kemajuan, mengandalkan penghematan atau status quo, atau mengandalkan ekspansi perusahaan. Masa depan, memandang masa depan dengan terbatas, atau memandang masa depan dengan penuh harapan. Pekerjaan, berusaha menghindari pekerjaan, atau berusaha mengerjakan hal-hal lain khususnya menolong sesama. Persaingan, bersaing dengan orang yang biasa-biasa saja atau bersaing dengan orang-orang yang terbaik. Masalah anggaran, berusaha menghemat dengan mengurangi barang-barang yang penting atau berusaha meningkatkan pendapatan dan membeli lebih banyak barang. Tujuan, menetapkan tujuan yang rendah atau menetapkan tujuan yang tinggi. Visi, memandang dari segi jangka pendek atau memandang dari segi jangka panjang. Keamanan, berkutat dengan masalah-masalah keamanan atau memandang keamanan sebagai pendamping kesuksesan. Persahabatan, berteman dengan para pemikir picik atau berteman dengan pribadi yang berpikir maju dan besar. Kesalahan, membesar-besarkan masalah kecil atau mengabaikan masalah kecil. Oke, sampai sini sudah selesai. Oh, dikit lagi ya. Oke, bentar. Ingat, berpikir besar itu bermanfaat bagi Anda. Satu, jangan meremehkan diri Anda, hapuskan sikap mencela diri. Anda harus berkonsentrasi pada aset Anda lebih baik dari yang Anda kira. Dua, gunakan kosakata pemikir besar. Gunakan kata yang menggembirakan, cerah, dan besar. Ungkapkan kata-kata yang menjanjikan kemenangan, harapan, kebahagiaan, dan kesenangan. Hindari kata-kata yang membangun citra negatif seperti kegagalan, kekalahan, dan kesedihan. Tiga, regangkan visi Anda, perhatikan hal yang mungkin terjadi. Jangan melihat keadaan saat ini saja, teruslah berlatih menambahkan nilai pada benda, orang lain, dan diri Anda. Empat, pandanglah pekerjaan Anda sebagai sesuatu yang besar. Pikiran bahwa pekerjaan Anda sekarang itu penting, promosi jabatan selanjutnya akan bergantung pada cara Anda memandang pekerjaan saat ini. Lima, abaikan hal-hal sepele. Berfokuslah pada tujuan-tujuan besar. Sebelum terjebak dalam masalah sepele, tanyalah diri Anda, haruskah saya marah? Bertumbuhlah menjadi besar dengan berpikir besar. Oke. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang mau berbagi dari apa yang tadi saya bantu baca. Mungkin kalau dari saya ya, ya silakan Mbak Danis. Yang tadi yang tentang orang hebat itu saya jadi keinget pernah kan kita di video ya, video Mm-mm. yang orang nawarin barang itu loh, itu
Aku ingat videonya, tapi aku nggak tahu siapa namanya. Nah, orang kan sudah kayak namanya bisa jualan nggak? Tapi ternyata Oh, orang yang merasa punya kekurangan itu justru dia melakukan dengan lebih konsisten itu justru lebih berhasil dibandingkan orang yang mungkin punya banyak kelebihan tuh nggak ngapa-ngapain. Itu mm-mm. ngantuk banget nanti yang videonya orang itu yang ngomong aja nggak bisa, terus dia dari penampilannya terus tapi dia untuk rumah orang setiap hari itu Ya, pertama diusir itu akhirnya jadinya closing itu loh itu kan sama kayak orang baca filosofi. saya bantu carikan itu. Makasih Kak. Oke, oke, oke. Saya bantu carikan. Oke, mungkin ada yang lain? Anda nanti bisa cari di ini ya, di YouTube ya. Nanti saya kok dapat tak share. Ya, itu ada filmnya tuh yang memang orangnya eh, ngomongnya gagap dan kayaknya tuh diremehkan banget gitu ya. Tapi akhirnya malah justru jadi penjual terhebat. Oke, mungkin ada yang lain yang mau sharing? Terima kasih Pak Ronald, impersonate-nya bagus sekali tadi. Impersonate apa? Impersonate orang gagap. Ini jam berapa sih ini? Nah, Beda lah nggak apa. terputus. Saya sharing aja. Ini sebenarnya ada banyak banget teman-teman. Eh, ada banyak sekali yang kita bisa perhatikan dari apa yang kita baca hari ini. Ya. Eh, salah satu hal yang mungkin saya boleh sharing sama teman-teman adalah kita kalau mau lihat ya teman-teman, bahwa sebetulnya problem yang ada ya, itu sebetulnya adalah diri kita sendiri. Bahkan bagaimana caranya kita melihat diri kita itu sangat-sangat menentukan masa depan kita itu seperti apa. Jadi di sini makanya kita ini betul-betul harus berlatih. Makanya dari halaman 78 ya, itu kalau Anda perhatikan, Anda jeli teman. Di halaman 78 ya, tiga hal pertama ada. Berlatihlah, berlatihlah, berlatihlah. Itu tidak ada yang nyinggung orang lain. Jadi maksud saya itu gini, kadang tanpa disadari, kita ini kecenderungan kita tanpa kita sadari, kita tuh ingin diperlakukan lebih baik dulu oleh orang lain. Padahal sebetulnya yang harus kita lakukan, kita ini harus baik dulu, baru orang itu bisa melakukan hal yang baik terhadap kita. Makanya di dalam yang kita baca hari ini, itu nggak ada suruhan orang lain kan. Yang disuruh berubah tuh saya dulu. Ya, kan? Makanya latihlah menambah nilai pada benda. Ini menurut saya menarik karena kita ini dilatih, dituntut untuk itu berpikir positif kan. Melihat satu benda, kita melihat hal positifnya. Lalu yang kedua, menambahkan nilai pada orang lain. Ya. Kita sama-sama tahu setiap kali kita bertemu orang tidak ada yang sempurna. Ya, tapi kita dituntut untuk ayo latih. Orang ini positifnya apa ya? Ya kan? Apalagi yang menarik yang ketiga, berlatihlah menambahkan nilai pada diri Anda sendiri. Ya. Jadi betul-betul dituntut bahwa saya yang harus menambahkan, bukan orang lain. Kalau kita perhatikan teman-teman, ini sekali lagi kenapa kok saya bisa sharing? Karena kembali lagi, saya pun pernah dalam posisi bahwa saya adalah orang yang sangat minder. Pada waktu saya minder, tanpa saya sadari, saya itu selalu nuntut orang lain itu harus baik sama saya. Dan pada waktu orang lain kok ini ya, nilainya ke saya kok buruk ya. Orang lain kok tidak memperlakukan saya dengan baik ya. Orang lain kok tidak apa ya? eh, ya dia tidak menilai saya dengan baik. Pada akhirnya apa? Kita minder-minder sendiri, ya kan? Apalagi kalau kita singgung dengan beberapa bab yang lalu, ya yang kita baca tanpa kita sadari, ya kan? Kita ini mencari alasan, kita penyakit dalih kalau teman-teman masih ingat kan? Kita tuh mengibar-ibarkan hal negatif. Jadi pokoknya kalau saya ngomong nggak bisa, terus ada orang ngomong, iya kamu tuh nggak bisa, iya, kamu tuh diem, kamu tuh memang orangnya begini, kamu tuh orangnya begitu, ya kan? Kita tuh jadi mengibar-ibarkan itu terus kan. Loh, bener kan kata orang bahwa saya itu memang nggak bisa. Loh ya kan bener kan bahwa saya itu adalah orang yang diem ya kan. Akhirnya apa?
tanpa disadari. Hal ini berlawanan dengan yang nomor 3, bahwa berlatihlah menambahkan nilai pada diri sendiri, ya kan? Bahwa sebetulnya yang menambah nilai positif itu bukan orang lain. Yang menambah nilai positif adalah saya. Makanya buat teman-teman kemarin yang hadir di acara di Ibnu Semarang kan, saya kan cerita kan, kenapa sih saya itu selalu kalau apa ya membawakan acara, MC atau apapun, ya kan, saya selalu melakukan satu hal yang sangat menggelitik banyak orang. Apa itu? Tepuk tangan untuk diri Anda yang luar biasa, ya kan? Bukan tepuk tangan buat acaranya, bukan tepuk tangan buat saya, enggak, tepuk tangan untuk diri Anda yang luar biasa. Karena ini adalah salah satu latihan untuk menambahkan diri kita. Ya, jadi jangan nunggu orang lain untuk memuji kita. Enggak, kita sendiri yang harus menambahkan nilai. Ya kan? Makanya kan menarik itu. Kalau Anda baca ya di halaman 79 atas itu. Apa yang mampu saya lakukan untuk membuat diri saya lebih bernilai hari ini? Visualisasikan diri Anda berdasarkan tindakan-tindakan Anda di masa depan, bukan diri Anda di saat ini. Kenapa? Kemarin saya juga sudah ceritakan di adik itu. Karena kondisi kita hari ini itu akibat masa lalu kita, ya kan? Akan tetapi masa depan kita itu tergantung dari hari ini kita melakukan apa, ya kan? Makanya kemudian cara-cara tertentu untuk memperoleh nilai potensial Anda akan muncul dengan sendirinya, ya kan? Jadi sekali lagi bahwa kita ini harus menilai diri kita ini lebih, ya kan? Dan sekali lagi fondasi yang saya selalu berikan teman-teman, kok sombong ya, kok sok ye banget gitu ya, orang ini kok sok hebat. No, bukan sok hebat, bukan sok ye atau apapun. Dasarnya jelas. Saya hebat bukan karena saya yang hebat. Saya hebat karena Tuhan saya hebat. Tuhan saya menciptakan makhluk luar biasa. Jadi karena Tuhan saya hebat, maka ciptaannya juga hebat. Siapa ciptaannya? Saya. Jadi dasarnya adalah itu. Ya, jadi dasarnya adalah ibadah kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu hebat, maka saya juga hebat. Jadi bukan sok ye, berarti sombong dong. Enggak. Makanya teman-teman hati-hati. Setiap kali ada pujian yang diberikan, ya kan hati-hati, jangan dimakan. Ya, kadang-kadang pada waktu kita dipuji gitu kan, kita terus langsung, wah, saya yang hebat. No, itu pun harus dilatih. Pada waktu ada yang memberikan sebuah pujian, wah, Bu Naning hebat loh sekarang ini, ya kan? Latihlah murahan Tuhan, ya kan? Kenapa? Karena Tuhan yang hebat, bukan saya, ya kan? Jadi belajarlah ya untuk memberikan nilai positif kepada diri kita dan pondasinya apa? Dasarnya jelas. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi kalau di sini, ya ini kalau mau didetailkan banyak banget sini. Saya coret-coret tak karu-karuan ini buku saya. Tadi ya, terus yang menyinggung tadi yang orang gagap. Ada satu kalimat yang menurut saya sangat-sangat menarik ya di orang gagap itu halaman 85 atas paragraf kedua, ya kan. Memang saya sulit berbicara, tetapi saya tidak merasa terganggu. Jadi, mengapa orang lain yang terganggu? Jadi maksud saya begini loh teman-teman. Apa yang membuat kita tuh minder? Karena seringkali yang terganggu dengan diri kita adalah ya diri kita sendiri. Jadi ini yang jadi problem, ya kan? Sedangkan orang gagap ini dia bilang, saya memang sulit berbicara, tapi saya tidak pernah terganggu dengan diri saya. Nah, terus kenapa orang lain terganggu dengan saya, ya kan? Ini menurut saya mindset yang bagus loh, ya kan? Jadi dia nggak pernah terganggu dengan dirinya, ya kan? Jadi kenapa orang lain terganggu dengan saya? Nah, sedangkan, ya kan? Ya kita sendiri seringkali kita yang tidak gagap, seringkali kita ini terganggu loh dengan diri kita. Wah, saya ini jelek. Wah, saya ini tidak bisa ini. Wah, saya itu tidak bisa itu, ya kan? Jadi yang problem siapa? Yang problem saya. Jadi yang terganggu itu saya. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang lain. Orang lain tuh nggak ngerti kita tuh siapa, ya kan? Orang lain tuh mungkin nggak terganggu dengan kita. Ya. Tapi sekarang gitu teman-teman, yang terganggu siapa? Yang terganggu adalah saya. Itu jadi problem. Ya, jadi mari, ya kan? Saya bukan ngajak teman-teman, mari kita gagap bersama, gitu. Tapi mari jangan terganggu dengan diri kita sendiri. Ya, ingat kita mempunyai kekurangan.
Yes, makanya kita harus belajar berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Nah, banyak orang juga kadang-kadang tuh nutupin kesalahannya, ya kan? Jadi jangan juga terus takut dinilai jelek. Lu kalau saya dibilang, misal ya kan, ada orang bilang ya kan, wah Pak Johan ini apa namanya eh, egois misalnya. Ya cuma bilang, oh ya, nanti saya akan perbaiki. Saya cuma gitu aja, ya kan. Andai kata ada orang menilai jelek ya saya iyain aja, ya kan. Jadi saya tidak terganggu dengan diri saya. Kenapa? Ya saya tahu saya juga punya kekurangan, tapi saya nggak mau fokus dengan kekurangan itu, ya kan. Jadi itu kenapa saya selalu bilang kan bahwa saya adalah orang yang bermanfaat on progress, ya kan. Jadi saya terus tumbuh, ya kan. Bukan berarti saya tidak punya kelemahan, ya kan. Orang mau mau ibaratnya mau nyacat, ya saya yain aja, ya kan. Ini mungkin berkaitan dengan itu. Jadi jangan jangan fokus dengan hal-hal kecil, ya kan. Kita harus fokus pada tujuan yang besar. Saya dari dulu apa namanya pada waktu baca buku ini, saya terinspirasi bahwa ya saya ingin menjadi orang yang hebat. Itu. Jadi saya tidak mau terganggu dengan orang yang menilai diri saya itu negatif atau apapun. Bukan anti kritik loh teman-teman. Ya, jadi kalau kita misalnya dapat masukan tidak ada masalah, ya kan. Tapi ingatlah, coba dengarkan baik-baik omongan orang. Jangan sampai ya, omongan orang itu menyerang pribadi kita. Ya, karena kadang-kadang, kadang-kadang sih sebetulnya seringkali yang terjadi banyak orang memberikan masukan itu nyerang pribadi, bukan nyerang perbuatan. Karena ingat, yang salah itu perbuatan itu, bukan pribadinya. Pribadi kita tuh luar biasa, pribadi kita hebat. Dan sekali lagi, apa yang membuat kehebatan itu? Ya karena Tuhan yang hebat. Jadi yang masih buruk itu perbuatannya, bukan pribadinya. Ya, makanya jangan sampai pribadi kita tuh yang merasa tidak aman dengan diri kita sendiri. Ya, jadi itu teman-teman ada yang mau sharing nggak? Kalau enggak, saya ngomong terus ini. Terus ini ya, apa namanya? eh, apa yang menyebabkan percekcokan itu menarik banget itu, ya kan? Ingat ya. Jadi mulai hari ini teman-teman ingatlah apapun kejadiannya, ya. Saya sampai saya garis bawah. Haruskah saya marah, ya? Jadi kadang-kadang di dalam keluarga, ya kan? Itu menarik kan? Ini mungkin yang berkeluarga pasti relate banget ya. Kadang-kadang berantem sama pasangan karena hal-hal kecil, betul nggak? Gitu. Karena masalah anduk lah, masalah ya banyak lah ya. Jadi ini yang perlu kita ubah, ya kan? Ingat, kalau kita ngomong dalam hal keluarga, coba bayangkan teman-teman, visi besar kita dalam keluarga apa sih? Kita kepingin keluarga kita utuh, betul nggak? Jadi jangan sampai kita terlibat dalam sebuah perdebatan yang pada akhirnya ini mana tadi ya? Ada tulisan yang menarik. Mana ya tadi ya? Intinya itu tanpa disadari. Pada waktu kita ini sudah berdebat, apalagi kalau kita kalah debat kan, jengkel kan ya. Terus kita ini mulai tanpa disadari, kita mulai mengumpulkan kesalahan pasangan-pasangan kita untuk jadi bahan perdebatan berikutnya. Itu tadi ada kok kalimat itu. Ya, 82, ya. halaman 82. Mana? 82 yang mana ya? Ini, dan mereka pun bertengkar sebelum ada gencatan senjata, mereka bla 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 bla. Nah, kedua orang itu meninggalkan arena perang dengan bingung dan tegang. Perang yang mulai tidak mencapai kata sepakat dan kedua orang itu terus memiliki amunisi baru untuk pertengkaran berikutnya. Ya, betul. Ya kan? Jadi itu kan nggak sadar ya. Jadi kita dalam keseharian ya toh, ya toh dalam arti kan gini. Oke, hari ini saya kalah ya. Terus tidak sadar dalam keseharian kita tuh mulai nyimpen. Tuh, satu ya toh, tak simpen lu salah satu, dua, tiga, begitu nanti bertengkar, ya langsung keluar semua. Punya amunisi baru. Berharap untuk pertengkaran berikutnya saya yang harus menang. Padahal kita lupa bahwa kita membangun keluarga. Kita tetap pengen keluarga kita ini kan everlasting, ya kan? Jadi hal-hal kecil abaikanlah, ya. Pokoknya kita tahu bahwa masih bisa bersama,
ya kan, masih punya komitmen bersama, ya kan. Jadi fokuslah ke hal-hal positif, ya. Ya, Terus dengan kalau tim, kalau boleh menambahkan Pak ya, Jo, jadi yes, itu gimana? tetap nyambung dengan yang kita baca kemarin. Jadi Ya, bukan dilupakan, tetapi harus diselesaikan. Maksudnya dimaafkan, diampuni, ya, betul. ya toh? Jadi Karena mengampuni itu jadi untuk melepaskan gitu ya. dilepaskan. Karena yang kemarin saya kasih Hmm. ilustrasi surat hutang itu loh. Oh dia ngentutan, catet. Terus apa lagi? Kalau tidur ngorok, catet. Nah, akhirnya kan tadi Ya, surat utangnya tambah lama tambah banyak kan. Jadi ketika berantem betul. dibacain satu-satu. Kamu tuh loh ngentutan. Kamu tuh kalau tidur ngorok. Ya, betul. Dan juga dengan tim, ya kan. Jadi coba deh teman-teman. Kemarin ada yang nanya sama saya, ya kan. Kita sama-sama tahu. Pada waktu kita buat acara, kekurangan itu pasti ada, ya kan. Tapi cobalah, nih, latihlah teman-teman. Pada waktu buat acara, latihlah untuk tidak berpikir siapa benar siapa salah. Latihlah untuk selalu berpikir acaranya harus berjalan dengan lancar. Karena seringkali pada waktu kita ini berpikir benar dan salah, ya kan? Kadang-kadang tuh pada waktu kita itu mungkin ada yang kelupaan atau apapun. Respon kita tuh, aduh, kok lagi-lagi kok saya salah. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang perasaan ini akhirnya mengacaukan acara sebetulnya. Ya kan? Atau seringkali itu kan, duh, aku sudah ngomong tadi. Ya kan? Nah, itu yang membuat akhirnya rame ya kan. Tapi kalau kita fokus dengan acara ini harus jalan. Acara ini harus berjalan dengan baik. Misalnya ada yang ngomong, eh, aku nggak ngerti ya. Oke, oke, sekarang tak ulangi ya, tak ulangi. Oke, jadi kita nggak usah fokus bahwa, duh, tadi kan aku udah ngomong. Ya kan? Jadi nggak usah berdebat di area itunya. Ya kan? Pokoknya, duh, kamu nggak ngerti. Oke, saya ulangi. Ya kan? Jadi nggak perlu kita fokus bahwa tadi kan saya udah ngomong. Duh, berarti kamu yang nggak dengerin. Gitu. Kamu nggak perhatikan. Lain kali kalau saya ngomong, kamu harus perhatikan. Kan nggak perlu fokus ke situnya. Ya kan? Kita fokus saja. Oke, kamu nggak ngerti. Oke, tak ulangi ya. Nanti pokoknya kalau gini, nanti gini, nanti gini, nanti gini. Oke, clear, jelas. Oke, yuk next. Apa yang harus kita pikirkan? Jadi berfokus pada tujuan-tujuan besar. Ya, jadi dalam bekerja di dalam tim, saya yakin itu pun akan terjadi perselisihan dan ya yang begitu-begitu itu kan. Makanya di sini ada yang menarik itu kan. Jadi eh, jangan fokus dengan hal-hal sepele, ya kan? Bukan menyepelekan. Oke, jadi maksud saya gini, kalau misalnya kita ngomong acara nih, setelah acara selesai, mari kita evaluasi, ya kan? Nanti next-nya harus apa? Ya kan? Dan pada waktu evaluasi pun jangan fokus di masa lalunya, ya kan? Kemarin itu ya Pak Ronald, kamu itu ya, kadang-kadang kalau evaluasi kan kita apa namanya eh, terjebak dengan hal-hal seperti itu kan. Itu yang membuat pada akhirnya apa? Evaluasi acara itu orang nggak nyaman, ya kan? Kenapa? Karena memfokuskan tanpa disadari. Itu nyerang pribadinya. Apalagi tuh kalau udah ngomong gini, mesti kok Pak Ronald itu lah itu, mesti kok lah itu. Itu yang membuat pada akhirnya apa? Orang untuk berkumpul itu nggak nyaman, ya kan? Jadi yang sudah berlalu oke, ya kan kita fokus, ya kan. Bahkan kalau saya ditanya, ya kan, mungkin beberapa teman-teman kadang-kadang ngomong gini, kamu tuh kok bisa sabar sih? Saya bukan masalah sabar, tapi sekali lagi saya tuh kepingin bahwa semuanya itu jadi baik. Terus gimana dengan orang yang sudah melakukan kesalahan itu berkali-kali? Kalau saya teman-teman, tak deketin. Dan ini sebetulnya ada juga di buku yang menceritakan tadi si Harry, ya kan? Jadi pada waktu melihat ada timnya kurang, dideketin sama timnya. Bahkan saya kadang-kadang nanya, jujur teman-teman, kalau saya tuh sudah, saya misalnya saya sudah ngomong A, ya kan, dan orang ini melakukan kesalahan berkali-kali. Saya biasanya akan deketi, saya nanya, boleh tahu nggak, kenapa sih kok kamu nggak mau melakukan ini? Ya kan? Itu yang saya selalu lakukan. Kamu udah tahu kan, kamu udah diberitahu kan bahwa harus melakukan ini. Boleh tahu nggak, kenapa kok tidak kamu lakukan? Jadi saya mencari tahu why-nya. Kenapa sih kok orang ini selalu melakukan kesalahan yang sama? Ya kan? Apakah dia tidak nyaman atau apa? Ya kan? Makanya seperti Harry tadi, ya kan? Dia pada waktu menghampiri timnya, ya kan? Dia cuma ngomong, saya nggak tahu loh tentang penjualan, tapi boleh nggak saya bantu? Kenapa kok penjualan ini merosot tajam?
Ya kan? Ini juga buat teman-teman belajarlah untuk menjadi eh, seorang pemimpin yang berpikirnya itu besar, bahwa kepingin semuanya itu menjadi baik. Jadi bukan menyerang pribadinya, ya, tapi menumbuhkan timnya. Lalu apalagi ya? Ya, teman-teman ada yang lain nggak ya? Ya mungkin kalau saya pribadi, mungkin yang saya ingin garis bawahi sekali lagi itu, di halaman 88 atas. Jangan meremehkan diri Anda. Hapuskan sikap mencela diri. Anda harus berkonsentrasi pada aset Anda. Gitu. Apa aset Anda? Anda punya Tuhan yang luar biasa. Saya atau kita semua ini adalah orang-orang yang luar biasa. Itu adalah aset kita. Mari ditumbuhkan. Ya, jadi kalau bahasanya Anthony Robbins, ya kan, banyak ya sleeping giant. Nah, kalau bahasanya Anthony Robbins, banyak raksasa yang tidur di dalam diri Anda. Bangunkan dia. Biarkan raksasa itu muncul, ya kan, membuat sebuah keajaiban, membuat sebuah terobosan, ya, dan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa sehingga kita boleh jadi berkat untuk orang-orang yang lebih banyak. Mungkin kalau dari saya itu aja. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi, ada yang mau sharing, dapat apa? Bu Vero mau cerita apa? Belum dulu. Belum dulu. Belum dulu. Oke, mungkin kalau saya dari tadi kepikiran tuh gini. Ini kalau cerita tentang hari yang kemudian naik terus ya jabatannya kalau di kantor ya. Kalau di kita itu ya sebetulnya hanya hampir sama karena kita pun akan terus berkembang. Salah satunya itu ada cerita tentang ada satu orang itu yang sangat berambisi sekali kepingin naik jabatan. Nah, suatu hari ternyata yang ketika ada posisi manajer kosong, ternyata yang naik itu bukan dia gitu ya. Akhirnya suatu hari karena dia udah gondok banget, dia meminta waktu ketemu kepada sang direktur dan dia tuh bertanya, Pak, kenapa yang dinaikkan dia dan kenapa bukan saya? Oh, kamu mau tahu alasannya? Oke, saya akan kasih kamu tugas. Kamu coba lihat di sebelah sana, itu ada sebuah bukit. Coba kamu lihat di sana ada apa, gitu ya. Terus dia pergi, kemudian ketika dia kembali dia cerita, di sana saya lihat 3 ekor kucing. Oh, oke. Warnanya apa? Oh, warnanya apa? Nah, dia kembali lagi ke sana. Terus dia kembali lagi kan. Oh, yang satu warnanya putih, yang satu warnanya hitam, dan yang satu warnanya coklat doreng-doreng. Oke, kucingnya jenis kelaminnya apa? Oh, jenis kelaminnya. Dia balik lagi. Dan seterusnya ya, banyak pertanyaan. Akhirnya dia, sang direktur ini panggil si A yang dinaikkan jadi manajer. A, kamu coba ke sana lihat ada apa. Si A pergi, dan ketika kembali, si A cerita. Pak, di sana ada 3 ekor kucing, yang satu warnanya putih, yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya coklat doreng-doreng, yang warna hitam itu jenis kelaminnya jantan, yang putih dan yang coklat doreng-doreng itu jenis kelaminnya betina, dan yang putih itu dalam kondisi hamil. Perkiraan saya mungkin 1 atau 2 bulan lagi dia akan melahirkan. Nah, kamu tahu bedanya? Oh, akhirnya dia tahu, dia mengerti. Oh itu loh. Jadi berpikirnya itu nggak boleh cuman satu langkah, tapi kita mesti belajar untuk berpikir lebih lanjut lagi. Worksness-nya itu apa? Gitu. Nah, itu yang dituntut untuk ketika seseorang itu bisa dinaikkan di level yang lebih tinggi lagi. Pola pikirnya itu harus berubah. Nggak bisa hanya satu. Kayak hari tadi kan tidak berpikir, oh karena saya akuntan ya saya berpikirnya cuma akuntan aja, udah that's it. Yang lain di departemen lain ada kesulitan ya bodoh amat. Itu kan bukan urusanku, gitu ya. Nggak gitu. Tapi tadi dia mulai berpikir lebih besar bahwa we work as a team, kita kerja bareng-bareng untuk kemajuan perusahaan gitu ya. Apa yang bisa aku bantu gitu. Namun pertama-tama jelas harus bagian dan tugas tanggung jawabnya itu selesai dulu. Baru kemudian kita lihat ketika ada departemen lain yang kesulitan mungkin apa yang bisa saya bantu gitu ya. Dalam hal ini kan otomatis ketika kita jalan di bisnis HDI, target kita pribadi, tugas kita pribadi itu beres dulu. Setelah itu mulailah fokus untuk lihat rekan bisnis Anda. Coba
dipikirkan. Kemudian tanya, apa yang bisa saya bantu? Kamu bingung di sebelah mana? Apa yang bisa eh, aku bantu nih? Gitu. Pak Joen Ya, bisa jadi bantu intinya, translate? iya, jadi intinya tuh itu bahwa kita ini harus bertumbuh, teman-teman. Ya, jadi intinya percayalah bahwa pada waktu kita ini tumbuh, dan sekali lagi saya ingatkan teman-teman, tumbuhlah dari hal-hal yang kecil. Ya, ini ini mungkin sebagai penutup ya, ini udah 8:45 ya. Oke, sebagai penutup saya ingin ingatkan teman-teman. Saya kan kemarin sempat sharing kan, kenapa sih kita ini harus belajar dari hal-hal yang kecil. Ya, saya tuh ingin sharing teman-teman. Saya teringat bahwa 20 tahun yang lalu pada waktu saya itu masih nimbrung. Saya itu membangun kepercayaan diri saya itu dari kesuksesan-kesuksesan kecil. Apa itu kesuksesan kecil? Contoh, kemarin saya nanya kan, bahwa saya tidak bisa bangun, maksudnya gini, saya ini orangnya tidak disiplin, ya kan? Jadi yang saya tanyakan kepada Anda semua kemarin di Hati Guru Semarang, ya kan? Ya, siapa yang kalau pasang alarm, ya kan? Kalau alarmnya bunyi, itu bukannya dimatikan terus bangun, tapi di snooze, ya kan? Itu saya bukan nyindir, teman-teman. Itu saya. Jadi saya tuh cerita diri saya sendiri sebetulnya. Dan tanpa disadari, karena saya membangun sebuah habit dulunya, saya membangun habit untuk menunda, 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 menunda. Dan itu yang membuat akhirnya menjadi sebuah lingkaran setan. Ya kan? Akhirnya apa? Saya tidak tumbuh, ya kan? Akhirnya saya jadi orang yang suka menunda banyak hal. Akhirnya pekerjaannya nggak beres semua, ya kan? Makanya hal kecil pertama yang saya lakukan apa? Saya itu belajar disiplin. Makanya saya belajar, makanya tekad itu harus dari dalam. Bukan bisa nggak bisa, tapi mau atau tidak. Makanya pada waktu itu, saya latih diri saya. Nggak, oke. Jadi dari malam sebelum tidur itu saya udah gini. Oke, besok, ya kan, kalau alarm bunyi, saya harus langsung bangun. Dan ternyata pada waktu saya latih itu, pertama berat, pasti. Semua itu pasti berat. Tapi kan kembali lagi, saya mau apa? Ya kan? Makanya saya sudah menetapkan dalam diri saya mau berubah. Dan saya mau ubah, ini hal kecil dulu dalam hidup saya. Saya mau menjadi orang yang disiplin. Ya kan? Sehingga saya matikan, saya bangun. Awal berat, ya besoknya saya lakukan lagi. Besoknya saya lakukan lagi. Saya lakukan lagi. Saya lakukan lagi. Sehingga pada waktu akhirnya saya bisa disiplin. Jujur teman-teman, saya tuh amazing dengan diri saya sendiri. Ya kan? Boleh kan ya, sekali-sekali kita muji diri kita sendiri. Jadi saya tuh merasa gini, kok ternyata saya bisa ya? Saya dulu orang yang suka nunda. Tapi kok sekarang kok saya bisa ya? Disiplin. Ya. Lalu saya melakukan hal lain lagi. Ya kan? Apa yang kira-kira kelemahan saya? Saya cari kelemahan saya. Saya ubah dulu. Hal-hal kecil. Gitu. Kayak contoh, dulu saya itu paling nggak suka membuat rencana kerja harian. Ya kan? Kenapa? Karena buat saya mau kerja kerja aja gitu. Saya nggak suka diatur-atur. Ya kan? Lalu saya cuma belajar disiplin. Oke, berarti pokoknya saya perhatikan kelemahan saya apa. Contoh, pada waktu jam 8, jam 9 pagi, ya kan. Saya kadang-kadang belum buat janji, ya kan. Terus saya kadang-kadang buka daftar nama itu diranjang, ya kan. Nah, diranjang ASEAN kan enak ya, adem, ya kan. Akhirnya apa? Buat janjinya akhirnya asal-asalan, ya kan. Akhirnya apa? Tanpa disadari. Akhirnya hari itu saya tidak keluar. Kenapa? Ya karena menikmati ranjang yang enak, ya kan. Saya evaluasi gitu loh. Apa yang salah ya? Iya, saya terlalu nyaman dengan ranjang saya. Saya terlalu nyaman dengan kamar saya. Makanya apa? Itu tekad dari diri sendiri. Oke, kalau gitu, setengah 9 pagi, saya harus keluar. Saya punya janji atau tidak, saya harus keluar. Sehingga apa? Saya latih, teman-teman. Sehingga begitu setengah 9 pagi, saya tuh ngambil motor, saya keluar. Saya nyari pohon yang rindang, ya kan? Saya berhenti di situ, jadi di atas motor, saya baru buka buku daftar nama saya. Setelah itu saya baru telepon di atas motor saya. Kenapa? Ya karena sudah terlanjur keluar kan saya nggak mungkin balik. Ya kan? Dan ternyata pada waktu saya latih itu, ternyata bisa. Ya kan? Dari itu reward-reward kecil, ya kan? Maksudnya saya ngeliat bahwa, oh iya, ternyata saya bisa berubah ya. Tanpa disadari.
pada waktu keberhasilan kecil itu tumbuh. Saya pun kepercayaan dirinya mulai tumbuh bahwa iya, saya sepertinya bisa berhasil dalam hidup saya. Dan tanpa disadari, perubahan-perubahan itu mulai terus gulung, 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 tambah lama tambah besar, tambah besar, tambah besar. Ya. Jadi mulailah dari hal kecil, teman-teman. Ya, jadi mungkin pesan buat hari ini, pesan hari ini buat Anda semuanya, jangan remehkan diri Anda. Mulailah perubahan-perubahan kecil. Ya, Anda coba lihat kelemahan Anda, lakukan dulu, simple, bangun misalnya, ya kan? Jadi jangan gini, ini buat teman-teman yang muslim ya, wah kalau masalah bangun pagi mah saya udah biasa, oke, terus buat mama-mama ya kan, wah kalau bangun pagi kan anak saya sekolah, saya juga bisa, ya kan, oke, ya kalau memang itu Anda sudah bisa ya jangan itu, cari yang lain, apa sih menurut Anda yang kurang, ya kan, minimal hal yang kecil ya kan, coba suami Anda itu loh, atau pasangan Anda itu loh, sering komplain Anda itu hal apa? Coba diperbaiki itu. Ya. Jadi mulailah dari hal yang paling kecil. Bangunlah kesuksesan. Ya. Kalau Anda ingin membangun sebuah kesuksesan besar, bangunlah dari yang kecil-kecil. Mungkin itu aja dari saya. Oke, kita karena sudah waktu ya, kita mau tutup dengan doa. Bu Vero mau bantu tutup doa? Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, titip pesan Bu, doain juga Ya. Bu Lia yang ulang tahun hari ini. Oh ya, selamat ulang tahun ya Mbak Lia. Semoga sukses selalu, Tuhan memberkati dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih pada pagi hari ini kami bersama teman-teman kami di grup baca buku ini bisa memperoleh pengetahuan yang baru bahwa kami tidak boleh mengecilkan diri kami sendiri. Juga kami harus bisa ya Tuhan untuk disiplin dalam kehidupan kami, mengatur langkah-langkah ke depan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan atas pengertian yang baru yang Engkau berikan pada kami semua pada saat ini. Tuntunlah langkah-langkah kami selanjutnya Tuhan. Tunjukkanlah jalan berkat-Mu bagi kehidupan anak-anak-Mu ini. Tunjukkanlah sumber berkat-Mu bagi anak-anak-Mu ini. Dan yang paling penting, bukakanlah pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu ini semua. Bapa, terima kasih atas tuntunan-Mu dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Mohon untuk siang dan malam juga Tuhan senantiasa menuntun kehidupan kami. Sampai apa yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tak lupa Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk Mbak Lia yang pada saat ini berulang tahun. Tuhan berkatilah kehidupan Mbak Lia bersama keluarganya. Biarlah Engkau berikan kebahagiaan Mbak Lia beserta suami, anak-anak, dan keluarga yang lain. Engkau berikan panjang umur, Engkau limpahi kehidupannya dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Engkau berkati dalam segala hal. Tuntunlah kehidupannya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, hamba-Mu persembahkan doa ini, dan hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat ulang tahun. Happy birthday Lia. Ya, Birthday, thank Lia. you, Bu Vero, teman-teman semua. Happy birthday, Ya, Panjang umur Mbak Lia. ya. Terima kasih. Ya, harapannya apa nih? Terima Mbak Lia. Kita foto Oke. bersama, Pak. Yuk kita foto. 1, 2. Oke, tunggu. Oh, sudah. Oke, 1, 2. Cekrik. Ya. Oke. Pengumumannya apa ya, Sar?
Tanya dok. Ya, tanya dok hari yang Jumat terdekat. ya. Ya, nanti di sana kita selain mau belajar, tetap ada giveaway. Ya, hari Jumat. Tema yang diambil cukup menarik yaitu penyakit Ya, degeneratif ya. Artinya ya bahas bisa hipertensi, hipertensi, bisa diabetes, kolesterol, bisa gitu ya, jantung, macam-macam. jantung. Ya. Terus apa lagi ya? Persiapan mulai nabung untuk entrepreneur success camp. Apaan? Di mute. Oke, iya, sama baca buku leader ya buat nanti malam. Reminder, itu aja. Ya, oke. Itu aja. Sampai ketemu besok. Sukses buat semuanya hari ini. God bless you all.